Pernah gak sih kamu bangun tidur, terus bengong beberapa detik? Kayak, ini udah pagi? Gimana bisa? Badan masih berat, mata masih susah dibuka. Dan otak kayak belum siap buat mikir apa-apa. Rasanya kayak baru merem sebentar. Tapi tiba-tiba, waktu udah lompat berjam-jam. Sebenarnya, kemana perginya kesadaran kita waktu tidur? Saat kita tidur, otak kita gak benar-benar diam. Justru, dia masuk ke fase aktivitas yang beda dari saat kita bangun. Nah, aktivitas ini ditandai dengan gelombang otak, mulai dari alfa, theta, sampai delta. Gelombang alfa muncul pas kita mulai ngantuk atau sedang santai. Otak dalam kondisi setengah sadar, kayak pas kita bengong tapi belum tidur. Lalu, saat kita benar-benar mulai tertidur, gelombang theta mengambil alih. Di fase ini, pikiran mulai mengembara, mimpi-mimpi aneh bisa muncul, dan kadang kita kaget sendiri kayak kejeblos dari tempat tinggi. Itu karena tubuh udah masuk mode transisi. Setelah itu, datang gelombang delta. Ini fase tidur paling dalam, paling lambat, dan paling penting. Di sini, tubuh mulai memperbaiki sel, menguatkan daya tahan, bahkan menyusun ulang memori. Jadi, meskipun tidur kelihatannya pasif, otak justru sibuk bekerja di balik layar. Dan tiap gelombang ini, punya peran penting buat kesehatan kita. Tidur bukan cuma satu fase panjang yang tenang. Otak kita sebenarnya melewati 4 tahap berbeda setiap malam. Dimulai dari N1, tidur paling ringan. Di sini, kita masih bisa terbangun dengan suara pelan. Lalu masuk ke N2, napas dan detak jantung mulai melambat, suhu tubuh menurun. Tapi saat masuk ke N3, semuanya jadi tenang. Ini fase tidur paling dalam. Disinilah tubuh kita bekerja memperbaiki diri, memperbarui sel, memperkuat sistem imun, dan memulihkan energi. Tapi belum selesai. Setelah itu, kita masuk ke fase REM, Rapid Eye Movement. Walau tubuh diam, otak justru aktif, hampir seperti saat kita bangun. Disinilah mimpi-mimpi paling aneh terjadi. Dari terbang, dikejar monster, sampai ngobrol sama benda mati. REM bukan cuma soal mimpi, tapi juga penting buat mengolah emosi dan memperkuat ingatan. Jadi kalau kamu pernah bangun dan merasa aneh banget karena mimpi barusan, itu kerja REM. Beberapa hal aneh bisa terjadi saat tidur, dan sebagian terasa menyeramkan. Salah satunya adalah sleep paralysis, atau yang sering disebut ketindihan. Kamu merasa sadar, tapi gak bisa gerak. Mata terbuka, tapi tubuh seperti dikunci. Lebih parahnya lagi, ada sensasi kayak ada yang ngeliatin, bahkan duduk di atas dada. Fenomena ini terjadi saat otak bangun lebih cepat dari tubuh. Jadi kita tersadar, tapi sistem penguncian otot di fase REM masih aktif. Lalu ada juga yang namanya hypnic jerk. Pernah gak, pas kamu hampir tertidur, tiba-tiba tubuhmu kayak jatuh atau tersentak? Nah itu dia, otak salah mengira bahwa tubuh jatuh, jadi langsung mengirim sinyal untuk menyelamatkan diri. Ini wajar kok, terjadi saat transisi dari sadar ke tidur. Dan kenapa kita sering lupa mimpi? Mimpi itu biasanya terjadi di fase REM, tapi kalau kita gak kebangun tepat setelah mimpi itu selesai, maka otak gak menyimpannya dalam ingatan jangka panjang. Jadi begitu bangun, mimpi langsung menguap, seakan gak pernah terjadi. Semua ini bikin tidur terasa jauh lebih misterius dari yang kita kira. Tidur sering disebut sebagai kematian kecil. Saat kita tidur, kita gak sadar, gak tahu waktu, gak tahu tempat. Rasanya seperti dunia menghilang sementara. Tapi anehnya, kita bisa hidup di dunia lain. Mimpi. Dalam mimpi, kita bisa terbang, jatuh, ketemu orang yang sudah lama meninggal. Semua terasa nyata, walau tak bisa dijelaskan. Filosofi lama menyebut, mungkin saat tidur, jiwa kita keluar dari tubuh, berjalan di dimensi yang berbeda. Bahkan di beberapa budaya kuno, mimpi dianggap sebagai bentuk komunikasi roh, atau perjalanan ke alam bawah sadar. Tidur dan mimpi menjadi celah tipis antara dunia nyata dan dunia lain. Dan ketika kita bangun, seperti hidup kembali. Maka, apakah tidur itu mati sementara? Dan mimpi adalah kehidupan kedua yang kita kunjungi tiap malam? Jawabannya masih jadi misteri. Jadi, tidur bukan sekadar istirahat. Di balik kelopak mata yang tertutup, otak kita berpetualang, melewati gelombang, fase, dan dunia yang tak kasat mata. Dari mimpi aneh yang gak masuk akal, sampai perasaan dihantui saat tak bisa bergerak. Semua itu terjadi ketika kesadaran kita dimatikan untuk sementara. Tidur mungkin adalah pintu, dan mimpi adalah dunia di baliknya. Tapi satu hal yang pasti, setiap malam, kita masuk ke dalam misteri yang belum sepenuhnya bisa dijelaskan oleh sains atau logika. Kalau kamu juga pernah ngerasain hal aneh pas tidur, coba share di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten kayak gini,
Bantu channel ini tumbuh dengan klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Sampai ketemu di malam berikutnya, dalam misteri yang lain.